إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kaum muslimin dengan berbagai macam ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah merupakan ibadah yang sangat agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya dengan menyatakan, "Ud'uuni," berdoalah kalian. Berdoalah kalian kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala menamakan doa itu adalah sebagai ibadah, sehingga tidak lain hal ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah merupakan amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar. Karena doa dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Demikian juga dalam ayat yang lainnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Maka hendaknya kalian berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepadanya ad-din. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala setelah dirinya memerintahkan hambanya untuk berdoa, menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikhlaskan ad-din, yaitu dengan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala menamakan doa itu adalah merupakan ad-din. Maka hal ini menunjukkan doa itu adalah merupakan perkara yang sangat agung. Karena dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ad-din. Sebagaimana pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan istilah ibadah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah merupakan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menamakan doa itu adalah sebagai ibadah. Maka dalil-dalil yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya doa adalah merupakan amalan, merupakan ibadah yang sangat agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dinamakan dengan ibadah dan juga dinamakan dengan ad-din. Dan yang menunjukkan agungnya doa itu, selain apa yang disebutkan, dikarenakan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya Rabb-Nya adalah Maha Kaya, Maha Dermawan, sehingga dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Demikian juga orang yang berdoa ini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, penyayang kepada hamba-hambanya dengan mengabulkan doa-doa mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa kepadanya, maka diakui oleh hamba tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui kondisinya, sehingga dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan keyakinan seorang mukmin. Dia meyakini tentang Rabb-Nya sebagai zat yang Al-Karim, yang Maha Dermawan, yang Jawad, Al-Ghaniyul Hamid, yang Maha Kaya dan juga terpuji, Al-Latif bi'ibadihi, yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, dan juga As-Sami' li du'aihim, yang Maha mendengar terhadap doa-doa mereka. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim, dia akan berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi ar-raha ataupun dalam kondisi asyiddah, dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi genting, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia berdoa dengan ibadah, baik dia berdoa dengan doa ibadah, yaitu dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan seperti salat, berpuasa, berzakat, berhaji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena seorang yang beribadah dengan doa-doa tersebut, pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia berharap dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia beribadah dengan doa masalah, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutarakan hajat-hajat dia,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rizki, meminta keturunan, dan juga perkara-perkara yang lainnya dari hajat-hajat seorang hamba yang dia utarakan, dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa yang merupakan doa ibadah ataupun doa masalah. Karena seseorang dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa ibadah ataupun dengan doa masalah, maka sungguh dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Maka dikarenakan doa itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung, kita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mendapatkan hasil. Karena yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengar, tidak memiliki apa-apa. Demikian pula tidak akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya al-masajid, masjid-masjid ataukah anggota-anggota sujud manusia, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menyeru berdoa kepada seorang pun bersama kalian menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang hambanya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Dan sesembahan-sesembahan yang kalian sembah, yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki walaupun setipis kulit ari. Jika kalian menyeru mereka, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, niscaya mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Kalaupun mereka mendengar doa-doa kalian, mastajabu lakum, sungguh mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhu min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adina lah." Katakanlah, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian anggap dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, sungguh mereka tidak memiliki kekuasaan di langit dan juga di bumi sedikit pun, walaupun hanya seberat biji dzarrah, yaitu semut yang kecil.
Dan juga mereka tidak memiliki saham, ikut andil di dalam menciptakan langit dan juga bumi. Dan juga tidak ada dari mereka yang menjadi penolong, menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kelemahan dari sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan tersebut, bahwasanya mereka tidak memiliki sesuatu apapun, baik di langit ataupun di bumi. Meskipun hanya mithqala dzarrah, ataukah seperti pada ayat yang sebelumnya, mereka tidak memiliki sesuatu apapun, walaupun hanya setipis kulit ari, maka tentu sesuatu yang tidak memiliki tidak mungkin akan memberi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka tidak ikut andil di dalam menciptakan langit dan juga bumi. Artinya mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, meskipun hanya dalam bentuk kerjasama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ikut andil di dalam menciptakan langit dan bumi. Dan juga mereka bukan pembantu atau penolong yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menunjukkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kesesatan yang nyata, merupakan kesyirikan, dikarenakan sesembahan-sembahan tersebut tidak bisa memberi apa yang diminta oleh para penyembahnya, tidak bisa mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka, dan juga mereka adalah sangat lemah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah kita mendengar pada khutbah yang pertama bahwasanya sesembahan yang disembah, yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sesuatu apapun, baik itu sebesar darah, seberat darah, ataupun setipis kulit ari. Dan mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka, doa-doa orang-orang yang menyeru kepada mereka. Dan lebih dari itu, mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan tersebut, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa, yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang semacam ini. Orang-orang yang terus-menerus masih berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kata Allah Subhanahu wa taala yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu sesembahan yang tidak bisa, yang tidak akan mengabulkan bagi mereka sampai hari kiamat pun. Meskipun mereka berdoa menyeru kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sungguh mereka tidak akan bisa mengabulkan. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka dari doa-doa orang yang berdoa kepada mereka itu lalai. Karena tidak bisa mendengar. Karena adalah merupakan patung, batu atau pepohonan yang disembah, yang tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan jika manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, maka sesembahan-sesembahan tersebut ini akan menjadi musuh bagi mereka. Sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi musuh bagi mereka. Dikarenakan kekufuran yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari terhadap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Itu kesirikan-kesirikan ibadah-ibadah yang mereka lakukan dengan terus-menerus berdoa menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, orang-orang yang terus-menerus berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sesat. Karena dia tidak bisa menggunakan akalnya, bahwasanya sesembahan yang dia sembah tersebut sudah tahu tidak memiliki apa-apa, tidak bisa mengabulkan doa, dan juga tidak bisa mendengar. Namun dia terus-menerus tetap berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah merupakan kesesatan yang sangat jelas, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik kepada kita agar kita terus-menerus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi ar-raha, dalam kondisi lapang, ataupun dalam kondisi asyiddah, dalam kondisi genting, dalam kondisi susah. Maka kita terus-menerus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.